Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin min lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa da'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ija'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Yuk tonton videonya sampai selesai, jangan sampai menontonnya sepotong-sepotong ya, biar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sultan Wali Songo. Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh? Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan, berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang, pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya siapa apa biografi Ali bin Sharaf Shah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham istilah saya. Dua pertanyaan aja, ya silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu. Silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tongkori pasti ingat, nggak akan lupa itu, karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Lah itu silakan, itu bagaimana Tengku Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahkik itu pendusta? Kalau nggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama, saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahkik telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahkik, dan sama dengan menuduh pentahkik itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam
kitab itu sudah lupa, ya. Dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah. Ternyata setelah saya kaji mendalam, dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya, Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan nasabah alwi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan suatu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal, karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh ahlun nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin, itu siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini yang Pak Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab Dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Nah, apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Qori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Qori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Qori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu mengeluarkan fatwa 22 halaman, ya. Itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Qori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori.
Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus ya sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Qori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Qori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya? Dan bagaimana Tengku Qori bertanggung jawab kalau sekarang berbeda? Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, nah, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar debat kusir. Itu Pak Dokter, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada ya, Suka TV. Ya. Pada Suka TV yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Qori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Qori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan. Apa saya tanya sama pada Suka TV? Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa 22 halaman itu. Terus di mana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama nasab berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan siapa aja yang berkumpul, naskahnya bagaimana isinya, silakan. Apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori, itu aja cukup. Ya. Coba sekarang Ya, Pak Yusuf. Tadi saya menjelaskan tentang narasi saya kepada Syekh Yasin Al-Khalidari. Itulah orang yang membuat buku 22 halaman yang dulu saya komentari. Ya, saya jadikan hujah untuk membatalkan nasab Alwi, dan itu barusan sebelum dia ngomong saya sudah jawab. Kok dia nggak dengar sih? Saya bingung ini, gimana nih caranya nih? Kamu dengar nggak omongan saya tadi? Oke, mungkin bisa ini kembali. Maaf ya, sebelumnya saya juga ini ada koneksi internet yang tidak baik di saya. Tadi saya sempat terlempar. Baik, Said Qori, mungkin sedikit saja disinggung kembali tadi pertanyaan Dr. Ribut. Kita sudah melebihi dari 1 jam 20 menit, hampir 1 jam 20 menit. Mungkin singkat padat, silakan. Nanti kita coba beralih ke topik yang lain. Yang menuliskan kitab tersebut 22 halaman itu, ya, namanya Syekh Sayyid Yasin Al-Khalidari Al-Musawi Ar-Radawi Al-Hashimi. Ya. Di dalam naskah tersebut, ya, dia menyatakan nasab Ba'alwi itu adalah maudhu'ah, batil. Ya. Udah. Saya menukil daripada kitab tersebut atau 22 halaman tersebut hasil daripada Muktamar Ulama Libanon. Ternyata di dalam naskah tersebut bukan hasil muktamar. Ya, setelah kita baca rinci, itu bukan hasil muktamar. Dilakukan
fatwa tersebut dituliskan di Libanon, bukan hasil muktamar. Gitu loh Mas. Kamu punya nggak naskah itu? Dr. Ribut, punya nggak? Saya meminta konfirmasi kejelasan dari Tengku Kori. Sudah saya Makanya silakan dijelaskan. Kalau Tengku Kori dulu pernah menyampaikan keliru atau salah, sekarang silakan disampaikan aja. Terletak kekeliruannya di mana? Oke. Ya, agar apa? Agar tahu, karena ini masalah kejujuran intelektual, tidak perlu kemana-mana. Ya. Muter-muter. Kamu ini kenapa sih? Kamu dari tadi pertanyaan saya nggak pernah kamu menjawab. Kamu mencoba melakukan logika falasi. Saya sudah menjawab sedemikian rupa pertanyaan kamu dengan narasi-narasi yang ada di kitab itu. Sementara kamu pun nggak punya naskahnya. Kamu punya nggak naskahnya? Coba, saya tanya. Loh, makanya saya tanya kepada Tengku Kori sekarang ini. Kamu punya nggak naskahnya? Jawab. Punya atau tidak? Ya. Saya tanya, punya atau tidak? Loh. Saya jawab. Saya mau tanya, saya punya atau tidak? Saya mau konfirmasi. Nggak kredibel. Saya mau Kamu konfirmasi aja. kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma punya titel doktor tapi nggak tahu apa-apa. Kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti kalau kamu tidak ada merasa gunanya. percuma karena nggak mampu menjawab pertanyaan Berarti, saya, turun. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu? Semua pertanyaan kamu Ataukah sudah membela saya jawab. otoritas yang tidak otoritatif? Ya. Kamu yang tidak Membela otoritas yang tidak otoritatif. Jawab, tetapi kamu selalu Oleh karena meminta itu, pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Saya tidak jawab. Semua saya Kalau nggak jawab. ada koridor, Sementara kamu nggak ada gunanya, memberikan Pak Yusuf. suatu statement yang Ya. kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Jadi- kamu punya nggak naskah jadi itu. kitab tersebut? Ya. Oke, kamu siap. punya nggak? Baik. Nggak Baik. tanya Pak pada suka TV toh. Baik, saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Oke, kita berhenti pada kitab polemik tentang Abnaul Imam. Itu palsu. Enggak, bukan polemik Abnaul Imam ini. Pak, saya potong. Bukan polemik Abnaul Imam. Iya. Dia menuntut saya untuk menjawab naskah saya di video dulu tentang kitab karya 22 halaman fatwa karya Syekh Yasin Al-Khalidari. Ya, dia sendiri nggak punya kitab itu. Makanya saya tanya, coba kamu jujur jawab. Kamu punya nggak 22 halaman kitab tersebut? Punya nggak? Itu saya tanya, belum dijawab. Makanya saya tidak perlu untuk menjawab. Ya, Enggak, para ulama yang berkumpul paling asal di Libanon itu siapa? Atau tidak? Kamu jawab dulu. Itu dari awal nggak dijawab. Soalnya bagaimana saya mau menjawab? Bagaimana saya nggak jawab? Karena itu Tadi saya jawab. akan sia-sia saja. Ya, para ulama ahli nasab yang berkumpul di Libanon siapa yang ditekan Tuan Guru Kori itu? Apakah itu beliau mengada-ngada atau bukan? Tidak ada ulama yang berkumpul Ya. di Libanon. Itu ditulis di Libanon. Udah jelas? Udah jelas belum? Hah? Udah jelas belum? Itu dituliskan di Libanon. Bukan berkumpulnya ulama di Libanon, bukan. Kau muter-muter. Ya, Ayo. baik. Ya, Pak Birsa pada Suara TV, ya ini semakin seru saja ini perdebatan atau debat tentang kajian nasab ini. Nanti kita akan sambung kembali terhadap polemik ini, polemik nasab. Tetapi satu lagi saya pertanyaan lagi tentang kitab Abnaul Imam. Said Kori, ada yang mengatakan bahwa kitab Abnaul Imam ini adalah tidak dikenal oleh ulama-ulama klasik. Ini benar apa tidak ini menurut Anda? Ya, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pun nggak dikenal oleh ulama klasik. Karena kitab itu baru ditemukan. Kitab Abnaul Imam pun kitab yang baru ditemukan, naskahnya baru dicetak. Sama juga dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah.
Jadi kitab itu juga kedua-duanya kitab yang tidak pernah dikonfirmasi oleh ulama terdahulu di abad 6, abad 7. Itu dimiliki oleh pentahqiq, ya. Nah, sekarang saya jawab, Abnaul Imam itu kitab abad ke-5 yang ditemukan oleh Ibnu Shadaqah di abad 910 Hijri. Ya, itu ditemukannya. Ditahqiq di abad 10 sekian wafatnya beliau kan. Terus dilanjutkan oleh Imam As-Safaraini, terus dilanjutkan oleh Imam Al-Maqdisi pentahqiqannya. Ya, artinya kitab tersebut sudah sangat kredibel, ditahqiq dan diketahui oleh ulama-ulama ahli nasabah terkemuka. 3 loh pentahqiqnya orang yang dari generasi ke generasi. Sementara Syajarah Al-Mubarakah hanya ditahqiq oleh 1 orang, Said Mahdi Rajai. Nah, ketika orang menganggap Said Mahdi Rajai itu mengatakan dengan Syajarah Al-Mubarakah, Said Mahdi Rajai juga mengisbat nasabah alwi. Apa yang jadi masalah? Sementara kitab Syajarah Al-Mubarakah tidak dikenal biografi penulisnya berdasarkan. Nah, demikian sahabatku ya videonya. Bagaimana menurut kalian nih? Seru kan? Tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya masalah. Hadapi masalah tersebut dengan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak, abaikan saja. Dan harapan saya komenannya yang bermanfaat buat umatnya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap semangat puasanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.